kejadiannya ini ada di Kalimantan. Oke. Di tahun 80-an lah. Nah, jadi ada seorang cewek, kita sebut aja namanya itu Bu Isma ya. Bu Isma, ini Iya. disamarin berarti? Disamarin. Bu Isma ini waktu pas tahun 80-an, itu sekitar umur 40-an tahun. Nah, dia di Kalimantan tinggal sama ibunya. Yang mana ibunya Bu Isma itu umurnya udah 90-an tahun, hampir 100 lah. Anjir, tua banget. Tua banget kan? Nah, tapi ibunya Bu Isma ini sebenarnya udah sakit-sakitan. Nah, makanya diurusin sama Bu Isma, berdua serumah kan. Sampai di tahun terakhir, ibunya Bu Isma ini udah makin parah sakitnya. Oke. Tiba-tiba ibunya Bu Isma ini ngomong, "Isma sini ngedeket, ibu mau ngomong sesuatu." Nah, ya udah, Bu Isma ngedeket. Terus ibunya Bu Isma ini ngebisikin, yang mana bisikannya tuh kayak mantra ke Bu Isma. Selesai dibisikin, ibunya Bu Isma tuh ngomong kayak, "Coba kamu ulangin omongan ibu tadi." Gitu. Diulangin lah omongan si ibunya Bu Isma ini sama Bu Isma kan. Baru banget selesai Bu Isma ngelanjutin mantranya dari ibunya ini, tiba-tiba ibunya Bu Isma meninggal. Hah? Anjrit, langsung? Tiba-tiba aja, Chef. Puluhan tahun berlalu, tepatnya di tahun 2008. Pas di 2008 itu Bu Isma itu umuran 60-an tahun, Chef. Oke. Nah, by the way, Bu Isma ini punya 2 anak. Dan waktu itu Bu Isma itu tinggal sama anak tertuanya. Oke. Namanya Mada ya, kita sebut aja. Mada. Kenapa Mada tinggal berdua sama Bu Isma di Kalimantan? Karena si Mada itu harus ngurusin Bu Isma. Karena Bu Isma tuh udah rada sakit-sakitan juga lah. Yang mana kayak sakit, yang mana tuh kayak sakitnya aja bangun udah susah. Oh, berarti emang butuh dibantuin lah ya? Iya, butuh dibantuin, makanya Mada ke Kalimantan. Nah, di suatu siang si Mada ini ke kamar mandi. Begitu dia selesai mandi, tiba-tiba baru banget keluar kamar mandi, Mada itu kepleset. Oke. Dia kepleset, dia jatuh, kepalanya kebentur sama kloset. Anjir. Seketika kepalanya Mada tuh pendarahan banyak banget. Dan sebenarnya Mada tuh sempat dibawa rumah sakit, tapi sayangnya nggak bisa selamat. Anjing, meninggal gitu? Iya, dan Mada meninggal. Nah, anehnya, Chef, tepat saat Mada meninggal, kebesokannya Bu Isma sembuh. Hah? Gimana? Tadi kan gue bilang Bu Isma kan sakit kan, Iya. makanya diurusin sama Mada. Nah, tiba-tiba anaknya Bu Isma si Mada ini kecelakaan, meninggal. Besokannya langsung Bu Isma sembuh kayak nggak pernah sakit sebelumnya. Nah, beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2013-an, Bu Isma ini sakit lagi. Nah, sama kayak yang tadi, badannya tuh kayak nggak bisa gerak, cuma bisa di tempat tidur doang. Kayak makan, kencing aja juga cuma bisa di satu tempat doang gitu. Sampai pada akhirnya tetangganya Bu Isma ini nelpon anak terakhirnya Bu Isma, namanya Zulfa. Nah, Zulfa ini posisinya di Jakarta, Chef, tinggalnya. Ngedenger ibunya sakit, ya si Zulfa langsung siap-siap dong. Iyalah. Dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, pas banget hampir selesai siap-siap, tiba-tiba si Zulfa ini sesak nafas, Chef. Kenapa? Langsung dibawa ke rumah sakit lah sama suaminya. Nah, anehnya suaminya tuh bilang kalau misalnya si Zulfa tuh bener-bener gak ada keturunan penyakit pernapasan sama sekali. Oh, jadi emang gak ada turunan asma atau gimana? Gak ada. Nah, di suatu malam suaminya si Zulfa ini coba manggil Ustadz buat ngedoain si Zulfa biar sembuh gitu kan. Nah, tapi begitu si Ustadz ini masuk ke kamarnya si Zulfa, Zulfa itu lagi duduk, lagi nunduk ke bawah, dan yang si Ustadz ini lihat di belakangnya Zulfa ada kayak ibu-ibu lagi ngelusin kepalanya Zulfa. Anjing. Padahal si Ustadz ini tahu kalau misalnya satu rumah cuman Zulfa sama suaminya doang. Si Pak Ustadz ini mau nyamperin Zulfa kan buat didoain. Nah, pas si Pak Ustadz ini nyamperin Zulfa buat didoain, si Pak Ustadz ini ngeliat kalau misalnya si Zulfa ini kayak komat kamit gitu, Chef. Kayak komat kamit baca apa yang nggak tahu, sambil dielus-elus sama ibu-ibu di belakangnya Zulfa. Anjir. Nah, ngelihat kayak gitu, Pak Ustadznya ngurungin diri buat ngedoain si Zulfa. Nah, Pak Ustadznya bilang lah ke suaminya Zulfa buat datang lagi besok. Nah, kebesokannya Pak Ustadznya datang lagi buat ngedoain si Zulfa kan. Udah di kamarnya Zulfa, Pak Ustadz ini nanya kayak, "Zulfa, kamu gimana keadaannya? Udah enak apa belum?" gitu kan. Ya Zulfa bilang, "Udah Tat, alhamdulillah udah enakan." gitu. Si Pak Ustadz ini nanya lagi kayak, "Kamu kemarin ditemenin sama ibu ya?" gitu. Zulfa bilang, "Hah? Enggak Tat, kan ibu di Kalimantan." Nah, si Pak Ustadz bingung kayak,
oh ibu kamu di Kalimantan. Saya boleh tahu nggak ciri-ciri ibu kamu? Nah disebutin lah sama Zulfa. Kayak ciri-cirinya tuh rambutnya hitam panjang, badannya rada kurus, dan kulitnya tuh udah rada pucat. Nah si Ustadz ini ngerasa kayak ciri-ciri yang disebutin sama Zulfa itu kayak ciri-ciri yang si Pak Ustadz lihat kemarin ada ibu-ibu. Cuman dia tuh masih belum yakin sama sosok itu, apakah sosoknya sama atau enggak. Akhirnya si Ustadz ini nanya, Zulfa, ibu kamu suka pakai kalung permata nggak? Nah Zulfa bilang, iya Tat, gitu. Karena yang kemarin si Pak Ustadz lihat ibu-ibu yang lagi ngelus-ngelus rambutnya Zulfa itu pakai kalung permata. Anjing, oke. Nah di situ tuh Ustadznya nggak mau ngomong apa-apa. Dia tuh nggak mau ngebahas hal yang dia lihat kemarin. Dia langsung lah ngedoain si Zulfa aja gitu. Singkat cerita, setelah didoain sama Pak Ustadznya, tiba-tiba Zulfa sembuh. Tapi di hari yang sama, Zulfa dan keluarga dapat kabar kalau misalnya Bu Isma meninggal dunia di Kalimantan. Nah, yang gue tangkap ini adalah si Bu Isma ini kayaknya ya Chef, nggak bisa atau nggak mau mindahin mantranya karena emang mantranya itu bikin sehat selalu dan umurnya panjang. Ngerti. Nah, tapi harus ngorbanin anak-anaknya biar tetap sehat. Berarti anaknya jadi tumbal dong? Anaknya yang pertama yang tadi jadi tumbal kan? Iya. Ya karena anaknya nggak diturunin mantranya menurut gue ya. Nah makanya yang tadi juga gue bilang, menurut gue lagi si Ustadz ini ngelihat kalau misalnya Zulfa komat kamit kan. Nah kayaknya ya itu tuh saat dimana ibunya tuh lagi kayak ngetransfer mantranya ke Zulfa. Sama kayak apa yang neneknya Zulfa lakuin ke Bu Isma. Transfer mantranya, setelah ditransfer meninggal. Taduh, tapi berarti sekarang kan mantranya di Zulfa. Iya. Berarti nanti suatu saat Zulfa juga bakal ngalamin yang Bu Isma dan neneknya alamin dong. Nah gue gak tahu, kalau menurut gue ya, kalau misalnya emang si Zulfa tuh ngerasa dia mau megang terus mantranya biar dia tuh tetap sehat dan panjang umur, ya kayaknya dari salah satu dari keluarga Zulfa pasti akan meninggal. Nah sekarang gue mau ceritain di salah satu gunung di daerah Pandeglang, namanya Gunung Asepan. Gunung Asepan? Iya. Oke. Nah gue dapet ceritain itu dari thread Twitter yang rame banget. Oh oke. Dan bocoran dikit ya Bi, biar lo kebayang ceritanya ya. Yang pas gue baca di thread ini, openingnya aja, tweet pertamanya di thread ini adalah kalimatnya, kami harus saling bunuh di gunung ini. Anjing. Nah gue ceritain sekarang ya. Anjir, gue merinding lagi Moy. Jadi ada salah satu karyawan orang Jakarta namanya Fajar. Oke. Nah si Fajar ini mau ikut open trip gitu loh. Open trip naik gunung kan banyak kan. Open trip tuh ya kayak lo ngetrip sama orang-orang gak kenal, dalam satu trip ya lo berangkat bareng gitu loh. Oh berarti trip with strangers gitu ya? Iya, jadi kayak ajang saling kenalan juga lah gitu. Nah di situ si Fajar ini naik berenam, termasuk sama si pemandunya. Oke. Nah mereka siap-siap ke gunung itu, yang mana kan gunung itu emang terkenal banget angker Bi. Oh si Gunung Asepan ini? Oke. Nah mereka naik itu siang, dan pas kalau misalnya lo baru mau naik ke dakian Gunung Asepan itu, lo pasti bakalan masuk ke desa Sikulan namanya. Desa Sikulan. Jadi desa Sikulan tuh desa yang di kaki gunungnya Gunung Asepan itu. Nah mereka berenam ini ketemu sama Abah Maat namanya di sana. Oke. Nah Abah Maat tuh kayak kuncennya si desa itulah. Oh. Nah si Abah Maat ini ngomong ke mereka yang mau naik ini, ngingetin lah kalau misalnya kalian mau naik jangan macem-macem, ngomongnya jangan sembarangan, jangan pernah ambil yang bukan barang kalian, gitu lah. Pokoknya kayak ingetin orang kalau misalnya mau naik gunung biasalah kan gitu. Iya. Nah udahlah mereka mengiyakan omongan si Abah Maat itu dan mereka naiklah berenam. Oke. Nah tapi di salah satu rombongan ini ada namanya tuh Bekti. Bekti tuh pasti Abah Maat itu cerita kalau misalnya jangan segala macam itu, dia tuh kayak skeptik gitu lebih. Kayak nggak percaya sama hal-hal mistis, dia nggak takut sama begituan karena dia emang udah sering nanjak, tapi dia tuh nggak pernah ketemu sama hal-hal yang disebutin sama Abah Maat itu. Oke. Gitu sotoy bodo amat berarti ya. Sotoy. Dan yang lebih parahnya lagi, pas di perjalanan ternyata si Bekti itu ngambil salah satu bunga kantong semar. Di gunung itu ada namanya bunga kantong semar, dan yang seharusnya nggak boleh diambil dong. Iya benar. Kayak baru aja diingetin sama Abah Maat kalau misalnya jangan ngambil-ngambil. Ternyata dia ngambil. Oh ini baru naik bentar dia langsung ngambil. Anjrit. Nah di situ tuh karena imbasnya si Bekti ini ngambil si bunga itu, pas lagi naik ke atas, satu rombongan itu nyium kalau misalnya tuh ada bau melati tuh ngelilingin mereka gitu lebih.
Nah, karena si pemandunya itu rada curiga juga sama Bekti, karena pas si pemandunya tuh lihat Bekti tuh kayak megang-megang sesuatu dalam kantongnya gitu loh. Nah, disamperin lah sama si pemandunya, karena si pemandu juga tahu gitu loh bahwa Melati ini pasti ada nggak beres kan. Dia udah biasa juga, berarti udah tahu kan? Iya, udah biasa juga. Si Bekti tuh cuek banget Bi. Dia tuh langsung dengan pedenya langsung ngeluarin bunga kantong semar itu dari kantongnya. Dan si Bekti tuh bilang, iya, gue metik ini. Kenapa lo takut? Katanya lo pemandu yang udah biasa naik gunung. Kenapa lo pada ketakutan gini? Nah, di situ pas si Bekti tuh ngomong kayak gitu, si pemandu ini namanya Mas Goro tuh kayak marah lah gitu. Siapa namanya, Boy? Mas Goro. Mas Goro. Oke. Si Mas Goro nih yang nggak terima lebih diomongin kayak gitu sama Bekti lah. Karena si Bekti yang ngomong kayak gitu, si Mas Goro juga kesulut emosinya, mereka berantem lah. Nah, karena berantem itu tiba-tiba si Bekti tuh mutusin buat turun sendiri ke bawah dan keluar dari tripnya. Oke. Ini berantemnya adu mulut kan? Berantemnya adu mulut. Oke. Karena berantem, si Mas Goro juga yaudahlah kita naik aja sendiri gitu loh. Nah, si rombongannya berlima itu naik, si Bekti turun sendiri. Oke. Sekitar 15 menit udah naik, tiba-tiba ada hal aneh Bi. Kan tadi gue udah bilang tuh berlima naik ke atas, Bekti turun sendiri. Iya. Pas lagi naik ke atas, tiba-tiba rombongan ini ketemu lagi sama Bekti. Hah? Kaget lah mereka kan kayak, loh, Bekti dari atas. Bekti dari atas turun ke bawah. Dan mereka naik ke atas. Anjrit. Gitu, tiba-tiba ketemu di atas gitu lebih. Kayak salah satu dari rombongan ini bilang, Bekti, bukannya lo mau turun tadi? Bekti langsung ngomel-ngomel lagi kayak, anjing, gue udah sadar nih jalur gue tuh bener, kenapa gue tiba-tiba di sini nih? Pasti gue disesatin nih sama yang jaga gunung ini. Gue ngoceh sendiri lah gitu. Nah, si Mas Goro nih masih baik bilang kayak, Bek, ini udah malam, mending lo ikut kita aja deh, daripada lo turun makin gak jelas kan jalan lo gimana. Nanti kita naik bareng-bareng, turun bareng-bareng aja lah gitu. Nah, jadinya Bekti kayak nurunin egonya, Bekti ikut rombongan ke atas. Oke. Abis dari situ mereka udah naik ke atas, mereka udah ketemu posnya, mereka bikin tenda lah. Bikin tenda, yaudah ya, yang cewek-cewek tidur sendiri, yang cowok-cowok tidur sendiri. Karena tuh di trip berenam itu cewek-cowok campur gitu Bi. Nggak cowok-cowok semua. Nah, tiba-tiba pas mereka lagi tidur di jam 6 pagi, mereka tuh kebangun karena mereka dengar kayak ada suara cewek teriak kenceng banget Bi. Nah, ternyata suaranya itu asalnya tuh dari tenda sebelah, tenda cewek-cewek. Tenda cewek-cewek. Dan pas dilihat sama peserta yang lain, ternyata sumber suaranya tuh adalah sumber suara si Intan. Si Intan tuh salah satu pesertanya. Iya. Pas mereka buka tendanya Intan, mereka kaget banget Bi. Karena pas mereka lihat itu, Intan tuh lagi teriak-teriak dan mukanya tuh berlumuran darah semua. Anjing. Tiba-tiba Intan nunjuk ke arah salah satu dari pesertanya itu juga, namanya Sekar. Pas Intan tuh nunjuk Sekar, cowok-cowok langsung nengok ke arah Sekar lah kan. Dan yang ternyata mereka lihat adalah Sekar udah mati terbunuh dengan ada garpu nancep di lehernya si Sekar. Anjrit. Di situ mereka berlima tuh bener-bener kayak shock, bener-bener mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dan si Fajar itu kayak nyoba beraniin nanya ke Intan kayak, sorry Tan, sebenarnya apa yang terjadi sih semalam gitu? Karena kan posisinya lo tidur satu tenda berdua, berarti apa-apa ya lo tahu dong sebenarnya apa yang terjadi gitu. Dan sorry, di tenda yang cewek itu cuma ada Intan dan Sekar. Mereka yang ceweknya berdua doang. Cewek berdua doang. Nah, di situ ya Intan bingung juga. Dia jawab, gue nggak tahu Jar, gue cuma tidur doang. Pas gue bangun tiba-tiba gue lihat si Sekar udah meninggal dengan cara tragis gini gitu loh. Anjrit. Nah, dari situ mereka daripada kayak stuck bingung mau ngapain, si Mas Goro nih mutusin buat ya udahlah kita turun aja sekarang, mayatnya Sekar kita tandu bareng-bareng gitu. Jadi cocok tuh ganti-gantian gitu ngangkat tandunya Bi. Nah, pas sudah beres-beres tenda, mereka turun ke bawah. Pas mereka udah turun ke bawah jam 11, jam 12-an siang, tiba-tiba Mas Guru tuh kayak berhenti gitu. Dan tandunya si Sekar tuh dijatuhin gitu, tek gitu. Nah, terus peserta yang lain nanya, Mas, kenapa? Gitu. Nah, si Mas Guru tuh kayak nunjuk tanah gitu. Kayak dia bilang, ini apaan anjir? Gitu. Orang-orang pada penasaran lihat apa yang ditunjuk sama Mas Guru kan. Ternyata yang dilihat sama Mas Guru itu ada kayak tapak kaki Bi. Tapak kaki manusia tuh tapi gede banget gitu lebih. Jadi kayak lu bayangin, nggak mungkin ada tapak kaki manusia tapi gede banget di atas gunung gitu loh. Dan harusnya kalau manusia sepatu kan ya nggak sih? Iya, itu bener-bener tapak kaki nyeker. Tapi gede banget situ. Nah, mereka semua takut, tapi Mas Gur tuh kayak yaudah kita lupain aja, yuk kita turun sekarang biar nggak kemalaman gitu. Nah, ternyata mereka harus istirahat lagi karena udah jam 6 sore tapi itu masih belum nyampe ke bawah.
Jadi mereka semua mutusin buat buka tenda lagi. Wah. Nah si Fajar tuh sama 2 orang lainnya di tenda 1, dan di tenda sebelah ada 2 orang juga, si Mas Goro sama si Bekti. Oke. Malam-malam tuh si Fajar tuh mau tidur, cuman kayak dia tuh ngerasa kebayang-bayang karena kemarin tuh dia ngelihat ada orang yang mati terbunuh gitu lebih. Jadi tuh dia nggak bisa tidur gitu. Oke. Nah pas dia lagi mau nyoba tidur, tiba-tiba tuh si Fajar dengar dari tenda sebelah ada kayak suara gerusak-gerusuk kencang banget gitu Bi. Dari tendanya si Bekti sama si Mas Goro kan. Tendanya si Bekti sama si Mas Goro kan. Nah si Fajar tuh ngeberanin buat keluar tenda dan ngecek tenda sebelah. Dan ternyata yang Fajar lihat pas si Fajar itu buka tendanya si Mas Goro sama si Bekti, Fajar ngelihat kalau misalnya si Mas Goro sama si Bekti itu lagi berantem, lagi cekek-cekekan Bi. Lagi cekek-cekekan, lagi pukul-pukulan, dan yang lebih parahnya lagi, si Fajar ngelihat kalau misal tuh Mas Goro itu nancepin golok ke punggungnya si Bekti. Anjir. Wah di situ kayak si Fajar takut lah kalau misalnya ada sesuatu kayak gini, kan ngeri banget kan Bi. Si Fajar tuh mutusin buat balik ke tendanya, buat ngebangunin 2 temennya, namanya tuh Arif sama si Intan yang tadi. Iya. Terus mereka bertiga kayak yaudah yuk coba kita lerai mereka yuk gitu. Nah pas mereka masuk ke tendanya, pas mereka bertiga cek, di situ posisinya si Bekti udah mati berlimpah darah gitu, dan si Mas Goro tuh kayak lemes banget badannya, nafasnya ngos-ngosan, tapi mati tuh masih kayak rip-rip, buka mati tuh kayak tipis-tipis gitu lebih. Akhirnya salah satu dari temennya si Fajar itu, namanya si Arif tuh nyoba bangunin Mas Goro. Nah tapi kayak Mas Goro tuh nggak bangun-bangun gitu lebih, kayak lemes aja gitu. Nah karena si Mas Goro tuh dibangunin nggak bangun-bangun, akhirnya tuh Arif madep belakang kayak mau nyoba buat keluar dari tendanya. Pas banget si Arif madep belakang dan dia tuh mau keluar dari tendanya, tiba-tiba Mas Goro tuh ngambil golok yang nancep di badan Bekti, dia langsung nebas punggungnya si Arif. Anjing. Di situ tuh Arif langsung bersimpah darah gitu kan, kayak bilang ke Fajar sama Intan, tolongin gua gitu. Dan si Fajar sama si Intan lihat kalau misalnya tuh si Mas Goro tuh lagi bacok-bacokin si Arif. Dan di depan mata mereka berdua si Arif meninggal Bi. Anjrit. Dan makin diperhatiin, si Fajar sama Intan tuh ngeliat gitu lebih, kalau misalnya tuh Mas Goro tuh gelagatnya tuh aneh banget gitu lebih. Udahlah kayak lehernya tuh kayak goyang-goyang sendiri, kayak lo nonton film The Medium gak sih? Kayak leher tuh gerak-gerak kayak binatang gitu. Matanya tuh semua berubah jadi putih. Dan si Mas Goro tuh kayak kayak gerum-gerum gak jelas gitu loh. Dan si Fajar sadar kalau misalnya gelagat Mas Goro kayak gitu, tandanya Mas Goro kesurupan kan. Nah karena si Fajar tuh ketakutan ngelihat Mas Goro kayak gitu, Fajar sama Intan buru-buru lari ke atas buat menghindar dari Mas Goro. Nah tiba-tiba pas Fajar itu lagi lari ke atas sama Intan, di tengah perjalanan si Fajar tuh dengar sama Intan kalau misalnya tuh kayak ada lonceng gitu lebih. Kayak ada suara lonceng kayak teng 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 gitu loh. Aneh banget kan Bi. Di satu sisi mana mungkin gitu di tengah gunung ada suara lonceng tiba-tiba kayak gitu kan. Tapi di sisi yang lain ya Fajar sama Intan mikir kalau misalnya ada suara lonceng, ada orang yang bunyiin dong di sana. Dan mereka lagi butuh pertolongan orang gitu loh Bi. Iya benar. Nah jadi mereka mutusin buat jalan nyari sumber suara itu di mana. Nah pas mereka lagi lari ke sumber suara itu, tiba-tiba tuh Fajar denger kalau misalnya dari belakang Fajar sama Intan tuh kayak ada suara raum-raum yang tadi gue bilang. Kayak gitu. Nah pas dia nengok, bener ternyata tuh ada Goro lagi ngejar si mereka berdua itu. Pas Mas Goro tuh lagi ngejar si Fajar sama Intan, tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa Mas Goro tuh lari kenceng banget Bi. Lari kenceng banget, dan akhirnya mereka berdua tuh kecegat sama Mas Goro. Nah di situ tuh si Mas Goro tuh mau nyoba ngebunuh Intan dengan cara ngebacok pakai golok kan Bi. Nah tapi si Fajar tuh langsung lihat kalau misalnya tuh Mas Goro mau ngebunuh Intan. Si Fajar tuh pakai sekuat tenaga nahan Mas Goro. Dia tuh nendang Mas Goro sampai akhirnya Mas Goro rada jatuh. Goloknya tuh geletak gitu. Kelepas. Nah di situ kayak kesempatan lah, si Mas Goro tuh lagi lemah, lagi kayak meleng gitu. Si Fajar tuh langsung buru-buru ngambil goloknya, dan di situ si Fajar langsung ngebacok Mas Goro. Jadi Mas Goro tuh mati juga di tempat karena dibunuh sama Fajar. Di situ tuh mereka berdua tuh ngerasa frustasi gitu loh Bi. Kenapa tiba-tiba kejadian kayak gini, ada kesurupan dan teman-temannya mati semua dibunuh kan. Nah Fajar tuh ngeh, apa jangan-jangan ini tuh kejadian karena ada salah satu dari temennya tuh songong. Si Bekti tadi. Si Bekti. Makanya kayak dampaknya tuh ke mereka semua gitu loh. Nah pas mereka lagi diam, lagi frustasi gitu, tiba-tiba loncengnya tuh suaranya makin deket. Dan mereka tuh makin ngerasa kalau misalnya tuh pertolongan mereka tuh udah ada di depan mata gitu loh Bi. Nah
Ya udahlah, mereka lanjut jalan lagi dan benar ketemu sumber suara lonceng itu dari mana. Ternyata si Fajar sama Intan tuh ngeliat kalau misalnya ada kayak kakek-kakek Bi lagi mukulin lonceng, yang loncengnya itu kayak ngegantung di atas pohon gitu loh. Oh. Nah disamperin lah buru-buru sama Fajar sama si Intan kan. Dibilang kayak, "Kek, halo assalamualaikum, maaf kek," gitu. Tapi si kakek ini diem aja. Nah si Fajar tuh ngeberanin diri buat megang tangan si kakek ini gitu loh. Oke. Pas si Fajar megang tangan si kakek ini, Fajar tuh ngerasa tangan kakek ini dingin banget Bi. Kayak tangan mayat gimana sih? Pas si Fajar tuh megang tangan si kakek ini, tiba-tiba si kakek itu langsung nengok ke arah Fajar dan ngomong kayak gini, "Temen kamu udah kurang ajar. Kalian naik ke atas sana kalau mau selamat. Ada makam di sana, kalian minta ampun di sana, kalian minta maaf di sana." Sambil si kakek itu nunjuk kayak ada satu jalan buat naik ke puncak gitu lebih. Pertama itu Fajar bingung, kenapa tiba-tiba si kakek ngomong kayak gini. Tapi karena si Fajar sama Intan udah frustasi, ya mereka kayak langsung nurut apa kata kakek dan dia mau lari lagi ke atas buat ketemu si makam ini di mana gitu lebih buat nyari. Nah di situ Fajar sama Intan lari ke atas dan singkat cerita mereka ketemulah sama si makam ini gitu. Makamnya tuh kayak makam keramat misterius gitu lebih. Kayak ada nisan banyak, tapi tuh nggak ada tulisannya sama sekali. Dan bener-bener tuh kayak ada kuburan aja, kuburan massal tapi nggak tahu namanya siapa gitu loh. Oke. Nah di situ mereka berdua langsung buru-buru minta maaf dan mereka sadar juga kalau misalnya salah satu dari rombongannya itu namanya si Bekti kayak udah kurang ajar dan nyepelein penunggu di Gunung Asepan ini. Nah tiba-tiba pas mereka ini lagi minta maaf gitu, lagi ngomong kayak maafin segala macam, assalamualaikum gitu, tiba-tiba si Fajar dengar kalau misalnya tuh Intan teriak ngegerem-gerem gitu loh Bi. Kayak merinding lagi mau anjing gitu loh. Nah di situ si Fajar tuh ngelihat kalau misalnya gelagat Intan tuh persis banget kayak gelagat si Mas Goro. Aduh. Yang kepalanya goyang-goyang, yang matanya berubah jadi putih dan ngegerem kayak binatang gitu. Nah di situ si Fajar tuh langsung buru-buru nyamperin Intan. Dia tuh sekuat tenaga ngiket kaki sama tangannya Intan tuh pakai gespernya, pakai jaketnya, biar si Intan tuh nggak nyelakain Fajar dan biar si Intan tuh nggak ngelakuin hal yang macam-macam gitu lebih. Setelah si Fajar udah ngiket kaki sama tangannya Intan, si Intan tuh langsung lemes gitu. Langsung si Intan tuh pingsan gitu. Nah karena si Fajar tuh juga kehabisan tenaga, si Fajar tuh lemes dan akhirnya Fajar juga pingsan di depan makam itu. Nah gue nggak tahu si Fajar itu pingsannya kapan dan jam berapa. Tapi tiba-tiba yang gue baca pagi-pagi itu mereka tuh terbangun Bi, karena dia tuh dibangunin sama tim SAR. Tim SAR yang kayak biasa nyari orang hilang di gunung gitu loh Bi. Nah tim SAR itu nemuin kalau misalnya si Fajar sama si Intan tuh lagi geletak di atas makam gitu. Nah sebenarnya si tim SAR ini tuh bukan datang ke atas gunung tuh bukan nyari rombongan si Mas Goro, tapi ternyata mereka tuh mau nyari kalau misalnya ada 2 pasang yang hilang sebelum Mas Goro tuh naik. Tapi ternyata yang tim SAR ketemuin tuh bukan pasangan itu, tapi si Intan sama si Fajar. Nah dari situ udah ketemu si Fajar sama si Intan sama tim SAR ini. Mereka berdua dibawa turun beserta 4 mayat teman-temannya Fajar yang mati karena dibunuh sama rekan-rekannya yang kesurupan itu. Gitu loh, kayak gue mikir ini gila banget gitu loh Bi. Parah mau ya anjing. Kayak sebenarnya tuh ini ada detailnya lagi Bi. Tapi kalau misalnya lo penasaran, lo bisa ngecek di Twitter yang gue dapet ini. Nama akunnya tuh Sarang Demit. Di situ tuh ada satu thread yang judulnya pendakian Gunung Asepan.